Seluruh warga Israel pasti sedang ketar-ketir dengan ancaman terbaru Iran. Negeri Paramolah mengultimatum penduduk Israel untuk jangan kabur saat operasi pemusnahan rezim Zionis diluncurkan. IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam Iran telah menyampaikan rencana ini. Jika serangan akhir ini berhasil melenyapkan rezim Zionis, maka Iran dipastikan menang di perang kali ini. Bukan hanya menang karena berhasil menghancurkan Israel, mereka juga menang karena berhasil mengembalikan negara Palestina yang merdeka tanpa penjajahan Zionis Israel. Sementara untuk Amerika Serikat, Iran berhasil membuat Donald Trump stres. Presiden pemansam ini semakin sering memberikan statement ngawur karena pasukannya tak kunjung bisa meruntuhkan Iran. Seberapa dekat Iran dengan kemenangan melawan Amerika Serikat dan Israel? Tonton video ini sampai selesai. Iran memulai penghancuran massal Israel. Israel sebentar lagi mungkin akan menjadi negara yang lenyap dari muka bumi. Negeri Zionis akan kembali ke asalnya yang dulu tidak pernah ada sebelum deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Dan seperti harapan kita semua, negara Palestina akan kembali berdiri dengan merdeka, tanpa dirusak dan diganggu oleh hama kemanusiaan bernama Zionis Israel. Semua itu bisa terwujud dengan kekuatan Iran di perang kali ini. Memasuki hari ke-12 pertempuran, ketahanan pasukan negeri Paramolah masih belum tergoyahkan. IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam telah memberikan ultimatum kepada warga Israel. Ya, penduduk Zionis akan menghadapi serangan paling brutal dalam perang ini. Dalam statement terbarunya, IRGC menegaskan bakal terus melenyapkan seluruh wilayah Israel. Rudal-rudal mereka akan menyerbu Iron Dome sampai sistem pertahanan canggih itu lumpuh total. Dan warga Israel tidak akan bisa kabur. Mereka akan merasakan penderitaan perang seperti yang dialami oleh warga Gaza. Sebuah video amatir yang direkam warga Israel menunjukkan betapa dahsyatnya ledakan rudal Iran di wilayah tersebut. IRGC bahkan berjanji akan mengeluarkan persenjataan rahasia mereka. Salah satunya rudal yang bisa diluncurkan dari bawah laut. Teknologi senjata ini diklaim IRGC hanya dimiliki oleh Iran dan Rusia. Serangan terbaru Iran juga kembali menghantam sejumlah kota di wilayah Israel. Pada Rabu malam, Haifa mendapat serangan kejutan yang gagal diantisipasi oleh Iron Dome milik Israel. Sebuah rekaman amatir yang kami dapatkan menunjukkan betapa mencekamnya kondisi Haifa. واو نفل Dalam video tersebut bisa kita saksikan rudal-rudal yang dikirim Iran tak bisa dihentikan. Berbagai laporan media menyebut kalau rudal-rudal Iran ini menyasar pusat energi di Haifa. Kehancuran Israel semakin sempurna untuk disaksikan setelah rudal-rudal Hizbullah datang. Sekutu proksi militer Iran ini dilaporkan baru saja menembak 150 rudal ke kota Haifa pada Rabu malam waktu setempat. Kebenaran berita ini bahkan sudah dikonfirmasi sendiri oleh media lokal Israel, seperti The Times of Israel. Namun surat kabar asal Israel ini kembali menyebut tidak ada korban jiwa dan ancaman rudal berhasil dinetralkan Iron Dome. Benarkah klaim tersebut? Faktanya justru membuktikan yang sebaliknya. Hizbullah berhasil meneror langit Israel bagian utara tanpa dicegat oleh Iron Dome sama sekali.
Ubalilu. Sekarang Israel mulai berpikir untuk menempuh jalur negosiasi atau gencatan senjata. Nampaknya negeri Zionis sudah mulai tidak bisa membendung serangan-serangan Iran. Namun tawaran damai ini justru ditolak keras oleh pihak Iran. Mereka sama sekali tidak berniat untuk menghentikan perang sebelum Israel dan AS mendapat pelajaran yang pedih. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut tidak ingin lagi dibodohi Israel dan AS. Pada perang 12 hari tahun lalu, Iran jatuh ke dalam jebakan Paman Sam dan negeri Zionis untuk menyepakati gencatan senjata. Namun, sekarang kedua negara itu kembali membombardir Iran. Dan sekarang Anda ingin meminta gencatan senjata lagi? Ini tidak akan berhasil seperti itu, kata Araghchi saat diwawancara dengan Meet the Press. Menteri Luar Negeri Iran ini hanya mau berdamai dengan satu syarat. AS dan Israel tidak akan lagi menyerang Iran untuk selamanya sampai dunia menemui kiamat. Perang ini harus diakhiri secara permanen. Kecuali kita mencapai hal itu, saya pikir kita perlu terus berjuang demi rakyat dan keamanan kita. Penolakan yang lebih keras datang dari Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi. Jika Araghchi masih membuka peluang damai dengan Israel dan AS secara bersyarat, Garibabadi justru membuang angan-angan tersebut. Ya, Wamenlu Iran ini dengan tegas tidak akan sudi berunding untuk menghentikan perang. Sekarang kami yang memegang kendali, maka dari itu kami yang akan menentukan akhir dari perang ini, bukan Israel atau Amerika Serikat. Jika Israel meminta gencatan senjata, respons berbeda datang dari Donald Trump. Presiden AS ini justru seenaknya mengklaim telah menang perang atas Iran. Bahkan Trump menyinggung kemenangan ini sebanyak 5 kali dalam pidato terbarunya. Is that a great name? Well, it's only good if you win, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. Bahkan saat ditanya tentang kapan Iran akan menyerah, jawaban Trump semakin ngawur. Dia menyebut Iran bisa saja dilumpuhkan sekarang kalau pasukan AS mau melakukan hal tersebut. Iran sedang sangat kacau sekarang. Mereka tidak punya radar, pasukan udara, dan pemimpin mereka sudah lenyap. Kami bisa menghancurkan Iran sore ini. Kita bisa menghancurkan mereka dalam 1 jam dan mereka tidak akan pernah bisa membangun kembali negara mereka. Omongan sombong Trump ini langsung dibalas Iran dengan serangan mematikan. 2 rudal balistik Iran terekam kamera pelaut Cina sedang menuju ke pangkalan militer AS di Uni Emirat Arab. Jika Trump berbicara pasukan AS bisa melumpuhkan Iran dalam waktu 1 jam, maka dia harus melihat video ini. 我靠，这他妈连着多少个大火箭呢？这是！我的妈呀，连着4个！哎呦，拦截，握日，靠！这拦截导弹失败了！我天，失败了！我操！哎呦，傅加拉呀，这是！轰！我靠 ！shit！ 我的天，又一个拦截导弹！快看，大家快看，又来了！我靠，2个拦截导弹！我靠，2个，又来一个导弹！我靠，不要脸了，没成功！我靠，又没成功！哎呦，这拦截导弹连着2个，又炸了。2 rudal balistik Iran tersebut sukses menghindari 6 sistem pertahanan rudal Patriot atau THAAD yang super canggih. Seketika ledakan besar langsung menghantam Angkatan Laut AS di Fujairah. Para pelaut Cina yang merekam kejadian tersebut sampai takjub dengan daya ledak yang dihasilkan oleh rudal balistik Iran tersebut. Belum berhenti sampai di situ, IRGC kembali memancing amarah Amerika Serikat di Selat Hormuz. Kali ini giliran kapal tanker yang berafiliasi dengan AS berhasil diledakkan tanpa ampun.
Serangan ini adalah konsekuensi yang pantas didapatkan oleh Paman Sam. Pasalnya, AS ngotot mengawal kapal tanker mereka di Selat Hormuz menggunakan kapal perang. Padahal Iran sudah mengultimatum semua negara untuk tidak melintasi perairan Selat Hormuz. Bahkan juru bicara IRGC menyebut Iran tidak akan mengizinkan 1 liter minyak keluar dari Selat Hormuz. البته پرقدرت تکرار می‌کنیم هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. راهبرد پنهان شدن شما پشت کشورهای همسایه ایران اسلامی و مسلمان منطقه غرب آسیا و بلکه جهان منقضی شده است. Kalau kalian mengira Israel dan Amerika Serikat mengendurkan serangan sehingga Iran tetap berdiri kokoh sampai saat ini, maka perkiraan kalian salah besar. Paman Sam dan negeri Zionis sama sekali tidak mengurangi serangan mereka ke Iran. Pada 10 Maret lalu, AS baru saja merilis video dari operasi penghancuran Angkatan Laut Iran. Sederet kapal perang Iran dihancurkan, termasuk 16 kapal penebar ranjau di Selat Hormuz. Sementara Israel terus mengincar sumber energi Iran, salah satunya dengan menghancurkan pangkalan minyak terbesar di wilayah Syahran. Jurnalis CNN Frederick Pledgen berhasil meliput dahsyatnya ledakan depot minyak Syahran dari jarak dekat. It's a pretty apocalyptic scene that we're seeing here. We've just made it to the Shahran oil depot, which was attacked last night in major airstrikes. We heard those for hours, really, last night, those massive thuds, and you can see that the damage here is immense. There's an oil tanker over there that's totally destroyed, and you can see that the front gate of the facility is also destroyed as well. And then there's just this massive, thick black smoke still originating from the destroyed depot. We've seen some flames also. I think you can see those a little bit in the backdrop. But this site is completely destroyed and at the same time still on fire. And of course, throughout the morning in Tehran, it's been raining. We've seen oil mixed into the rain coming down on the city. And then of course, the air right now in the city also feels really heavy. Gara-gara serangan Israel ke sejumlah pangkalan minyak, warga Iran sempat menyebut langit malam berubah menjadi siang. Namun apakah negeri para mullah ketika menyerah kepada AS dan Israel? Tidak sama sekali. Perlawanan Iran justru semakin keras dan brutal. Serangan balasan langsung diluncurkan Iran ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Negeri para mullah kembali membidik negara-negara Teluk yang berkhianat membela AS. Pasalnya, Presiden Masoud Pezeshkian sudah memperingatkan mereka untuk berhenti mendukung Paman Sam. Bahkan Pezeshkian juga sempat meminta maaf karena serangan Iran menyasar mereka. Namun seruan persatuan dari Presiden Iran ini malah tidak digubris oleh negara-negara Arab. Anehnya mereka justru menuduh Iran sebagai pengkhianat karena memicu pertempuran di Timur Tengah. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman. Mungkin hanya 1 jam setelah dimulainya perang, Qatar dan negara-negara Teluk lainnya langsung diserang. Kesalahan perhitungan Iran untuk menyerang negara-negara Teluk telah menghancurkan segalanya, ucap Perdana Menteri Qatar tersebut. Arab Saudi juga marah besar dengan serangan Iran ke negaranya. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi seperti dilansir Al Jazeera dan Arab News mengutuk Iran telah berbuat serangan keji dan tidak bisa diterima dalam keadaan apapun. Kami menekankan bahwa tindakan Iran saat ini terhadap negara-negara kami tidak mencerminkan kebijaksanaan atau kepentingan untuk menghindari perluasan siklus eskalasi di mana Iran akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi. Jaket outdoor serbaguna ini lagi turun harga cuma 100 ribuan aja, cek link di bawah ini. Strategi perang Iran tak tertandingi. Salah satu kunci keberhasilan Iran terus menggempur Israel dan Amerika Serikat terletak pada taktik perang mereka. Kekuatan Iran saat ini dibanding dengan perang 12 hari pada Juni 2025 sudah berbeda jauh.
Negeri Paramolah terus mengembangkan pasukan militernya untuk bisa mengejar kecanggihan alutsista Israel dan AS. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh penasihat senior IRGC, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi. Mantan Panglima tertinggi ini menyebut Israel dan AS sudah salah meremehkan kekuatan Iran. Kekuatan militer kami telah berkembang 10 kali lipat dibanding perang 12 hari pada Juni 2025. AS dan Israel telah salah memperhitungkan skenario perang ini, kata Safavi. Omongan sang jenderal tidak mengada-ngada, apalagi cuma asbun. Safavi berbicara dengan data dan fakta yang terjadi di medan perang saat ini. Salah satu strategi jenius Iran dalam menghadapi Israel dan AS adalah menggunakan perang asimetris. Sebagai informasi, perang asimetris adalah taktik yang paling masuk akal untuk dipakai. Jika musuh punya kekuatan militer yang jauh lebih hebat, dan inilah yang sedang dilakukan oleh Iran. Mereka dikeroyok 2 lawan 1. Negeri Paramolah tidak mundur sedikit pun, Iran juga bermain cerdas dengan menyerang negara-negara Teluk, Turki, dan Azerbaijan dengan serangan udara. Pasti sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa Iran tidak mencari dukungan atau sekutu dari negara-negara tersebut? Mengapa mereka justru membakar api peperangan yang lebih besar? Pertanyaan kita dijawab dengan tuntas oleh pakar keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute di Inggris, yakni Burcu Ozcelik. Strategi Iran adalah menciptakan tekanan pada Washington DC dengan membuat marah negara-negara Teluk dan dengan menciptakan tren kenaikan harga minyak, gas, dan komoditas lainnya, ujar Ozcelik. Selain itu, Iran juga menggunakan taktik perang panjang untuk menggerogoti kekuatan Israel dan AS. Kedua musuh Iran ini menghabiskan persediaan rudal sampai membakar dana fantastis untuk perang kali ini. Amerika Serikat misalnya disebut mengeluarkan setidaknya 15 triliun rupiah per hari untuk menyerang Iran. Perkiraan tersebut dibuat oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS berdasarkan data yang dipublikasikan Pentagon mengenai target yang diserang serta aset militer yang dikerahkan dalam operasi tersebut. Kenapa biaya perang AS begitu besar? Jawabannya karena mereka menggunakan peralatan super canggih untuk melawan Iran. Selain itu, Pentagon juga mulai kehilangan cadangan rudal. CSIS melaporkan AS telah meluncurkan 100-250 rudal pencegat THAAD. Jumlah tersebut setara dengan 20-50% persediaan Pentagon. Sementara Iran justru menggunakan biaya perang yang sangat kecil dan murah. Salah satunya ada drone Shahid 136 yang sudah digunakan Iran ribuan kali sejak perang ini meletus. Satu drone Shahid Iran diperkirakan seharga antara $20.000 AS atau sekitar 383 juta rupiah. Drone jenis ini dirancang untuk terbang menuju target dan meledak saat menghantam sasaran, sehingga kerap digunakan untuk menyerang infrastruktur penting seperti pembangkit listrik atau fasilitas militer. Dan yang lebih mencengangkan lagi, IRGC bisa memproduksi drone Shahid ini setiap hari. Kemudian drone-drone buatan Iran juga menggunakan komponen dual use dan diluncurkan dari belakang truk. Drone-drone tersebut bisa dirakit diam-diam, tidak seperti rudal yang butuh infrastruktur besar dan biaya produksinya mencapai jutaan dolar. Celana pendek kualitas premium ini cuma 10 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Dengan semakin dekatnya serangan total Iran ke rezim Zionis, akankah kehancuran Israel dapat segera kita saksikan?